Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tentang sistem informasi akuntansi, di mana materinya adalah pengendalian sistem informasi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Miratun Salihah, bisa dipanggil Mira, Prodi Pendidikan Ekonomi, NIM 1905-3014, konsentrasi akuntansi, dan asal saya Padang Pariaman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang seputar pertanyaan tentang materi pengendalian sistem informasi. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Yang pertama, firewall, CIRT, intrusion prevention system, intrusion detection system. Nah, eh, mengapa sih sebuah entitas menggunakan hal tersebut? Karena hal tersebut itu membawa manfaat tersendiri bagi perusahaan. Nah, kita masuk yang pertama ke firewall. Nah, firewall ini memiliki manfaat untuk melindungi aset data perusahaan dari berbagai serangan yang tidak diinginkan. Nah, firewall itu tersendiri adalah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari berbagai macam jenis serangan komputer lain atau komputer luar. Nah, firewall ini berperan penting dalam mengontrol semua lalu lintas keluar dan masuk jaringan sesuai keamanan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, firewall juga berfungsi untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti internet maupun LAN, Local Area Network. Dan secara umum, firewall ini adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah yang masuk ke jaringan kita atau masuk ke jaringan pribadi kita. Sehingga firewall ini dapat mendeteksi atau melangsungkan proses sistem yang memiliki akses ke sumber jaringan. Nah, yang kedua tentang CIRT. Nah, CIRT ini merupakan Computer Incident Response System yang berfungsi untuk menanggulangi gangguan sistem informasi perusahaan, di mana CIRT ini membentuk sebuah tim untuk mendeteksi gangguan sistem informasi perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan dalam merespon insiden yang terjadi dapat melalui langkah-langkah. Yang pertama ada pengenalan insiden, pengisolasian masalah, perbaikan dan tidak lanjut dari perusakan sistem informasi perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada intrusion detection system, maaf. Nah, ini yang ketiga ada intrusion preventive system, di mana perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah masuknya ancaman yang masuk ke dalam sistem perusahaan kita. Nah, yang keempat ada intrusion detection system. Nah, atau disingkat dengan IDS. Nah, IDS ini dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound atau outbound dalam sebuah sistem atau jaringan. Nah, intrusion detection system ini dapat melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi atau disebut juga dengan penyusupan. Nah, intrusion prevention system dan intrusion detection system ini penting karena pengamanan aset sangat penting untuk dilakukan. Hal ini di mana aset merupakan harga yang begitu berharga dari sebuah perusahaan. Jika terganggu, maka akan merusak bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sistem informasi dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Apabila sistem tersebut terganggu ataupun dibocorkan data-datanya, dapat merugikan berbagai pihak dan merugikan perusahaan kita sendiri. Artinya, para pemegang kepentingan atau stakeholder dapat kepercayaan itu luntur di perusahaan kita. Nah,
yang ruginya itu perusahaan kita gitu. Jadi keempat hal ini sangat penting bagi perusahaan dalam pengamanan sistem informasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal kedua, yakni di antara jenis pengendalian, yakni ada preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling diprioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Nah, apakah tipe yang akan dipilih jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Nah, apa ya kira-kira jawabannya? Nah, eh, dari berbagai sumber yang telah saya kumpulkan. Nah, sebelum itu kita mengkaji dulu apa sih pengertian dari ketiga faktor tadi. Yang pertama ada pengendalian preventif. Nah, pengendalian preventif ini berkaitan dengan tindakan untuk menanggulangi atau mencegah kecurangan. Nah, pengendalian detektif ini berkaitan dengan menemukan terjadinya kecurangan. Yang ketiga, ada pengendalian korektif. Nah, pengendalian ini berkaitan dengan penanggulangan sebuah kecurangan agar tidak terjadi lagi. Nah, terlihat kan perbedaan dari ketiga faktor ini, di mana preventif lebih berkaitan dengan tindakan untuk menanggulangi masalah. Kalau detektif ini menemukan apa sih terjadi kecurangan atau tidaknya. Dan ketiga ada korektif. Sama halnya dengan koreksi, yakni menanggulangi atau melihat kembali kecurangan agar tidak terjadi di masa depan. Nah, pertanyaannya, kita kembali lagi. Pertanyaannya, yang mana yang harus diprioritaskan? Nah, menurut saya yang harus kita prioritaskan adalah preventif, yakni berkaitan dengan tindakan untuk menanggulangi kecurangan. Nah, hal ini berkaitan dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan jika terjadi kecurangan. Beda lagi dengan detektif. Nah, detektif ini artinya kesalahan ataupun kecurangan telah terjadi di perusahaan. Maka dalam mengambil keputusannya pada saat itu juga gitu. Jadi yang diprioritaskan adalah preventif. Nah, beda lagi dengan korektif. Nah, kalau korektif ini menurut pendapat saya adalah pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya kecurangan. Jadi yang lebih diprioritaskan itu adalah preventif berkaitan dengan tindakan untuk mencegah kecurangan itu terjadi. Nah, selanjutnya ada apakah tipe yang akan dipilih jika kasusnya perusahaan tidak punya sistem dan sama sekali yang sudah punya sistem. Nah, maka kalau misalkan sebuah perusahaan yang tidak mempunyai sistem, maka akan dipilih adalah korektif menurut pendapat saya karena korektif ini mengkoreksi kembali apa sih yang harus ditanggulangi ke depannya agar tidak terjadi lagi. Nah, beda lagi dengan yang tidak punya, yang mempunyai dengan yang sudah punya sistem maksud saya. Nah, jika yang sudah mempunyai sistem, maka sebaiknya dipilih adalah menurut saya itu preventif karena sesuai dengan pengertiannya yaitu berkaitan dengan tindakan. Nah, tindakan untuk menanggulangi atau mencegah kecurangan itu. Nah, sebaiknya perusahaan yang telah memiliki sistem tersebut menerapkan juga jika ada kecurangan maka kembali lagi pada pengendalian preventif. Nah, itu menurut pendapat dan literatur yang telah saya kumpulkan untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini soalnya adalah pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin terjadi. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3 tentang pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil.
Nah, apa sih solusi untuk mengatasi hal ini? Nah, kita masuk dulu ke pengertian dari bisnis kecil ini. Nah, bisnis kecil ini juga kita bisa sebut dengan UMKM atau bisnis usaha mikro kecil menengah, di mana perusahaan yang berskala kecil tersebut eh, mempunyai keunggulan untuk dapat membangun lingkungan dan lingkungan pengendalian yang lebih kuat karena memiliki karyawan yang relatif kecil, relatif sedikit, dan dalam penginteraksiannya itu lebih mudah gitu sehingga memudahkan pembentukan dan penanaman etika perusahaan. Nah, selain itu, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dapat terdeteksi dengan cepat. Nah, bagaimana tentang pemisahan tugas dan fungsi? Nah, karena perusahaan ini berskala kecil, maka tidak mungkin secara ekonomis kan dibagi tentang pemisahan tugas dan fungsi tersebut, karena karyawannya itu relatif kecil. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah kembali lagi kepada pengendalian internal bisnis oleh pemilik. Nah, pemilik ini memiliki peran penting dalam sebuah bisnis karena jalannya sebuah bisnis adalah bagaimana pemilik uh, dalam mengendalikan bisnisnya itu. Pengendalian internal ini berkaitan dengan bagaimana pemilik mengendalikan seperti karyawannya dalam bekerja, apakah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada penaksiran resiko. Nah, penaksiran resiko ini adalah kembali lagi ke pemilik maupun karyawan yang ada di perusahaan. Bagaimana menaksir berbagai resiko yang akan terjadi di perusahaan. Misalkan resikonya itu jika terjadi kebangkrutan, apa sih yang harus dilaksanakan begitu. Bagaimana rancangan ataupun perencanaan yang disusun oleh pemilik maupun karyawan yang ada di perusahaan. Solusi yang ketiga yang dapat saya berikan adalah pemantauan. Nah, pemantauan ini juga kembali pada pemilik perusahaan tersebut. Bagaimana memantau kinerja dari masing-masing karyawan. Apakah tugas dan fungsinya itu, apakah tugasnya terlaksana dan fungsinya itu tercapai. Gitu. Nah, itulah jawaban dan solusi yang dapat saya berikan terkait dengan pemisahan tugas dan fungsi ini untuk bisnis yang berskala kecil. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 4. Apa sih pertanyaan nomor 4? Nah, pertanyaannya itu adalah tanggapan terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan yang bekerja menggunakan komputer di kantor. Nah, dengan alasan keamanan dan pengendalian. Nah, tanggapan saya terhadap kebijakan tersebut adalah, nah, dalam pemantauan ini dapat kita dapat, nah, dalam tanggapan saya terhadap hal ini adalah pemantauan tersebut dapat kita laksanakan untuk memonitor apakah pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya itu dengan benar atau berleha-leha dalam melaksanakan tugas. Nah, di sini fungsinya dari kebijakan tersebut. Nah, dampak dari kebijakan ini, menurut tanggapan saya itu positif karena dapat melihat kinerja dari masing-masing karyawan kita, apakah melaksanakan tugasnya itu dengan benar ataupun mereka berleha dalam melaksanakan tugas. Nah, selanjutnya tanggapan saya adalah pengawasan tersebut dapat membantu penegakan kebijakan perusahaan. Nah, kenapa begitu? Karena dengan adanya memonitor aktivitas karyawan tersebut dengan menggunakan komputer dapat membantu dalam menegakkan kebijakan. Nah, contohnya adalah misalkan karyawan itu um, tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya atau dia tuh sedang bekerja uh, um, menggosip ataupun berbicara dengan temannya padahal dalam masih jam kantor yang membutuhkan fokus dalam melaksanakan tugas.
Tanggapan saya yang ketiga adalah pemantauan melalui komputer tersebut atau personal komputer dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, kenapa begitu? Karena misalkan jika terjadi eh, keluhan ataupun kesulitan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas, dengan memonitornya secara intensif, karyawan dapat langsung menanyakan tentang penanggulangan terhadap kesulitannya dalam melaksanakan tugas. Nah, karena langsung dimonitor, dapat langsung dikasih feedback atau balasan dari atasannya gitu. Jadi, dengan hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, hmm. Nah, itulah teman-teman pertanyaan seputar materi kita, pengenalan sistem informasi. Nah, saya ada kata-kata nih dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perinya kebodohan. Nah, eh, itulah sekian dari pemaparan jawaban tentang materi sistem informasi akuntansi, materi pengendalian sistem informasi. Nah, jika terdapat kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada kritik, saran, dan komentarnya, mohon di chat di kolom komentar agar saya dapat mengkoreksi diri kembali tentang pembelajaran ataupun pemaparan jawaban saya tadi. Nah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.